Teman-teman, kita tadi di segmen sebelumnya sudah kita kupas visinya Kang Eko ini ya, tentang kenapa yayasan beliau dirikan, dan ternyata ada rahasia di dalam yayasan itu yang ngebuat anak muda atau peserta yang introvert itu diberikan apa tadi Kang, motivasinya, betul. Sampai kemudian mereka lahir menjadi seorang juara-juara. Jadi seperti kepompong gitu ya. Jadilah kupu-kupu yang indah gitu, yang tadinya tidak bisa dibayangkan gitu ya. Dan di segmen ketiga ini saya ingin mengupas ya apa mimpinya Kang Eko terhadap dunia kreatif, ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kuningan. Kang, kita tahu bahwa COVID ini membuat anak-anak ini ya yang tadinya harus perform secara fisik, seperti teater itu kan harus fisik ya. Tapi mereka kemudian harus bermigrasi ke era digital. Dan saya kira dengan background Akang sebagai seorang sarjana sistem informasi, Akang sudah lihai sekali bagaimana switching dari yang tadinya offline menjadi online gitu ya. Dan saya kira harusnya ada keberpihakan di sini ya Kang. Nah, kaitannya sama keberpihakan, saya juga ingin tanya kaitannya dengan mimpi. Jadi sebenarnya mimpi apa, mimpi Akangnya apa terhadap ekonomi kreatif di Kabupaten Kuningan secara umum Kang? Jadi mungkin saya karena salah satu pekerjaan saya adalah penelitian ya Pak, ya bersama ahli-ahli ekonomi tentunya. Iya. Jadi multi talent juga Kang ya, udah teknik ya penelitian juga gitu ya. Tapi nggak lepas dari bidang saya ya. Artinya di sana saya bersama-sama mengkaji gitu, karena ada beberapa penelitian juga dari pemerintah yang kita kerjakan sehingga kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Bahwa karena sekarang era digital, kemudian pelaku ekonomi kreatif itu banyak sekali, dan alternatif mereka untuk beraktualisasi diri juga medianya banyak sekali ya, sudah tidak terbatas sekarang tuh ya. Nah kemudian dari potensinya, kalau Kuningan kan mungkin dari sisi pertanian agak susah ya, karena naik turun untuk membuat lahan yang luas susah. Kemudian perkebunan juga sama, agak susah untuk bisa sentra luas. Perikanan juga terbatas, kemudian hal lain terbatas. Sementara untuk SDM kita ada dari pendidikan itu ada lembaga-lembaga pendidikan seperti di Uniku ada jurusan DKV, itu kan lebih seni ya, ada jurusan komputer. DKV itu apa sih katanya Kang? Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Kemudian ada SMK Broadcasting, multimedia. Kemudian kalau teknik pasti ya, itu kan arsitektur juga salah satu subsektor ekonomi kreatif. Benar. Nah artinya SDM-nya ada nih. SDM-nya ada. Betul. Mau disalurkan yang klasik-klasik ini nggak bisa masuk. Betul. Mau disalurkan kemana? Dan di kita belum banyak tempat untuk mereka, sehingga mereka akhirnya yang terjadi adalah urban. Ya kan? Karena mereka mencari kerja yang bisa mengimplementasikan apa yang menjadi skill mereka yang sudah dipelajari di sekolahnya. Nah, di kita belum banyak saluran-salurannya. Makanya di sini perlu saya mengharapkan sebetulnya pemerintah bisa lebih menyentuh semua lini itu. Ya. Mungkin dari seni buat gedung pertunjukan yang dibebaskan dan dimanage dengan profesional agar talent-talent mereka bisa tampil, tapi tidak hanya tampil, mereka pun harus bisa merasakan manfaatnya. Jadi arahnya jangan sampai hanya sekedar pelatihan, aktualisasi diri, tapi harus ada profesionalnya. Jadi mungkin pemerintah bisa memberikan edukasi untuk kelayakan, memberikan motivasi, apakah berupa penghargaan, festival dan sebagainya, sehingga mereka bisa beraktualisasi dengan semangat ya. Kemudian karyanya pun bisa dipublikasikan dan dibuka pasarnya. Begitu. Buka saluran pasarnya. Sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan penghasilan. Sehingga hidup ini Pak. Selain juga bahwa dari banyak sekali, mungkin ada 17 subsektor ekonomi kreatif ya. Itu sebetulnya bisa dikolaborasikan, saling mendukung sehingga bisa memperkuat perekonomian di Kuningan. Ini yang saya masih petanya itu saya belum terlihat ya. Mungkin PR yang besar ini buat pemerintah nih. Mungkin kita
saya pribadi membuat yayasan itu sebetulnya membuat sebuah ruang lingkup kecil ekosistem itu kan. Nah, dan kita ternyata dampaknya itu sangat terasa walaupun dengan kegiatan sederhana seperti tadi ada foto gratis untuk UMKM. Tapi kan kalau pemerintah tentunya jangan sampai mendorong itu dengan yang gratis-gratis terus gitu kan. Betul. Arahkan mereka supaya bisa punya pendapatan. Kayak banyak fotografer kenapa nggak dilibatkan untuk dokumentasi pada saat mereka kalau kita lihat gitu. kategori pemerintah yang lalu itu menjadikan orang-orang pelaku ekonomi kreatif kayak fotografer itu dianggap freelance, ekonomi informal. Nah, padahal mereka itu kan butuh hidup juga gitu kan. Betul. Dan juga kalau mereka ada yang kaya kan butuh dipungut pajak juga. Nah, ini yang jadi masalah. Sebetulnya pelakunya banyak. Iya. Tapi tidak terdeteksi kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Karena kebanyakan mereka tidak terdaftar. Secara legal hukumnya tidak ditempuh. Mungkin ke arah pajak juga tidak ada karena mungkin hanya freelancer. Walaupun ya mungkin ada istilahnya sebuah badan usaha fotografi, tapi karena perorangan tidak mendaftarkan di dinas perizinan dan sebagainya sehingga tidak terdata. Dari investasi yang terkolektif di bidang itu tidak terdata sehingga tidak punya data Kuningan. Nah, mungkin di sini harus ada pendekatan sehingga bisa memetakan potensinya. Kang, kalau ini kita karena waktunya terbatas ya. Kalau kaitannya mimpi tadi akan cerita ekosistem. Kalau di depan Akang nih ada Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apa yang akan sampaikan ke ke Mas Menteri terkait ekosistem ekraf ini? Betul, mungkin kepada Pak Sandiaga Uno ya, terkhusus dan mungkin kedepannya siapa lagi. Nah, ini di daerah itu banyak sekali potensi anak-anak muda karena sekarang dengan era industri 4.0 ini istilahnya tidak ada batasan antara desa dengan kota karena semua informasi tersebar ke pelosok sehingga gaya hidup dan sebagainya itu sudah menyebar hampir mempunyai kesamaan gitu ya. Artinya potensi-potensi di daerah itu bermunculan, tidak hanya di kota, tidak hanya di Jakarta, di Bandung dan sebagainya. Nah, di sini mereka jangan sampai hanya coba-coba. Makanya untuk kebijakan bisa memprioritaskan di daerah, karena kalau untuk di kota kan mereka sudah sophisticated. Harus memprioritaskan daerah. Karena secara fasilitas kurang, kemudian talentnya sebetulnya banyak, gitu potensinya banyak seperti di Kuningan. Menarik. Film itu banyak menjuarai festival nasional gitu kan, sampai internasional. Jadi di festival Kuningan, nasional gitu, yang juara itu bukan dari kota-kota malah, kayak dari Kabupaten Kuningan, dari kabupaten-kabupaten lain ternyata. Banyak sekali, Pak. Nah, artinya kalau misalnya tersentuh itu tentu istilahnya dinamika ekonomi kreatif di Indonesia itu mungkin kalau bisa dilihat di YouTube dan di mana ya media-media yang gratis seperti itu bisa terlihat lebih banyak gitu. Wah, ini kok nggak ada habis-habisnya gitu kan potensi di Kuningan misalkan. Ini banyak sekali, atau di daerah mana gitu. Kalau misalkan bisa dibantu istilahnya diangkat gitu. Nah, mungkin itu harapan kita agar yang di daerah itu selain potensinya bisa tersalurkan juga mempunyai income yang bagus dari ini, harus difasilitasi, Pak. Jadi Mas Menteri tolong nih diperhatikan apa yang disampaikan oleh Kang Eko ya, biar orang kemudian kebijakan pusat itu juga pro kepada para pelaku-pelaku ekonomi di daerah ya. Saya kira ini apa yang kita ingin dengarkan, dan kita sudah mendapatkan banyak hal ya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya ingin ingatkan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng ya untuk notifikasi dan klik subscribe ya untuk berlangganan. Dan ini satu kisah yang menarik, dan kita akan bicara juga pada kisah-kisah yang lain nanti di episode berikutnya, Kang Eko, karena kita sangat peduli sama pengembangan anak-anak muda di Indonesia, khususnya teman-teman kita yang ada di daerah.
Terima kasih, saya Ahmad Hidayat mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita undur diri, sampai jumpa pekan depan. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.